kepentingan konsumen. Itu bisa dibaca. Nah, yang ketiga itu memberikan kepastian usaha dalam memproduksi benih bibit. Dan ternyata poin ketiga ini ya, benar-benar sekarang sektor peternakan itu ditantang di sini. Jadi sekarang ada eranya pengembangan entrepreneur, pengusaha-pengusaha muda. Nah, nanti adik-adik ini juga bisa bisnis di sini. Nah, para pelaku usaha ini, pelaku bisnis baik itu skala kecil, skala menengah, skala besar itu sangat benar-benar berhitung profit oriented gitu ya. Jadi ketika dia membeli benih atau bibit itu, kalau tidak unggul, nanti dari perhitungan biaya dia, saya mau panen ini nanti umur 70 hari misalkan unggas gitu ya. Itu karena bibit atau benihnya tidak terstandar, maka pelaku usaha ini nanti tidak sesuai targetnya. Jadi contohnya gini, untuk bibit ayam lokal saat ini ya, ayam kampung lokal yang unggul dari berbagai macam bangsa, itu kan lagi marak pelaku usaha itu penggemukan 70 hari ya, ayam lokal ya, bukan boiler ya. 70 hari dengan target nanti bobot badan 0,9 sampai 1,2 kilo. Nanti dengan FCR sekian-sekian kan begitu. Sudah dihitung itu dia kebutuhan pakan dan lain-lainnya. Oh, ternyata dia beli bibit DOC-nya karena berasal dari produsen yang tidak menjaga manajemen mutu produksinya, ternyata DOC yang diedarkan itu ya DOC ala-ala lah gitu. Jadi DOC Joper dia klaim sebagai DOC ayam kampung. Nah, ketika konsumen beli, ternyata setelah digemukkan 70 hari tidak sesuai target bobot badan. Nah, itu ya. Joper tahu ya adik-adik, bedanya Joper sama ayam kampung. Nah, itu kan sekarang lagi marak. Lah konsumen pelaku usaha ini kan tidak hanya orang peternakan saja, orang umum banyak. Jadi banyak yang tidak tahu perbedaannya apa. Nah, salah satu dari fungsi pengawasan itu adalah untuk melindungi ini semua. Nah, nanti masuk ke lingkup pengawasan. Jadi ini sambil dibayangkan. Lingkup pengawasan ada 5 poin ya. Jadi kita melakukan pengawasan di unit produksinya, pengawasan ketika di peredarannya, dan SDM daripada penghasil ternaknya. Kemudian melakukan pelaporan dan kalau ada ketentuan sanksi. Nah di poin 3 ini, di SDM penghasil bitnya ini juga perlu kompeten. Seperti itu. Ya seperti saya bilang di awal tadi. Jadi kompetensinya itu benar-benar perlu diasah. Karena ternyata peternakan itu luas banget. Dan setelah saya alami di dunia kerja begitu, terkadang kelemahan teman-teman itu tidak ada spesialisasi tertentu begitu. Jadi misalkan yang mahir sapi perah, mahir sapi potong, perunggasan, semen beku, reproduksi ternak, kemudian recording, itu tuh yang benar-benar expert menekuni begitu itu jarang. Kebanyakan ya semua dipelajari begitu. Kalau di kami di dinas provinsi itu ya salah satu faktornya karena seringnya kadang terlalu sering dimutasi, dirotasi. Jadi belum belajar secara menyeluruh sudah dirotasi lagi gitu. Akhirnya belum ilmunya itu belum expert tapi dia sudah harus dikasih menu baru lagi seperti itu. Nah, tapi tidak boleh istilahnya tidak boleh menyerah dengan keadaan. Karena ilmu itu sekarang sangat mudah untuk didapatkan, baik itu sharing dengan teman, baik itu belajar langsung ke praktisi, ke lapangan dan sebagainya. Internet juga terbuka luas. Jadi intinya SDM itu harus punya spesialisasi. Walaupun nanti adik-adik ini kan sarjananya kan menguasai banyak hal, tertulis seperti itu. Tapi ketika nanti di dunia kerja harus punya expert di bidang tertentu. Nah ini saya kasih gambaran
ketika di pengawasan produksi itu dilakukan di mana aja. Bisa di unit pembibitan, unit pembenihan, kemudian berkala 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Nah, dimulai dari awal proses produksi sampai dengan hasilnya, sampai dengan barangnya. Sesuai tidak dengan sistem manajemen mutu yang sudah ditetapkan dan hasil produksinya itu sesuai enggak dengan standar tadi. Nah, tata caranya itu semua ada di Permentan 42. Kalau adik-adik nanti baca di situ, di lampiran terakhir itu banyak banget sampai kolom-kolomnya. Tapi sekali lagi bahwa kita itu harus bisa mengeksplorasi kemampuan kita. Kalau Permentan itu hanya memberikan, itu buatan manusia juga, teman-teman kita sendiri di Kementerian Pertanian, dia berusaha menyusun, memberikan guidance aja. Jadi ketika di lampiran kolom-kolom itu, ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ketika kita melakukan pengawasan. Jadi kolom-kolom atau istilahnya yang sangat jelimet, misalkan seperti itu ya, dan tidak relevan dengan unit yang mau kita awasi, ya itu boleh kita sesuaikan, gitu ya. Terus ini ada gambaran di pengawasan peredaran. Bisa dilakukan di pos lalu lintas ternak. Halo, mohon maaf ya ini tadi. Halo semuanya. Monggo. Ya, saya lanjutkan ya tadi sampai di sini. Untuk di pengawasan peredaran itu bisa kita lakukan di pos lalu lintas ternak dan di unit penggunanya. Jadi kita bisa pakai dua cara di pos lalu lintas. Adik-adik tahu pos lalu lintas ternak? Itu di Jawa Tengah itu biasanya di titik-titik perbatasan ke provinsi lain. Jadi di Rembang itu ada, di Sarang, terus di Tawangmangu, terus di Wonogiri yang perbatasan Jawa Timur, terus di Brebes itu juga ada. Yang paling jauh itu di Cilacap sana, di Wanarja itu Bung Liwang-Liwung, tidak ada orang di sana ya. Itu unitnya adalah milik pemerintah provinsi ya, Dinas Peternakan. Dan itu terus terang di kami itu pegawai di pos lalu lintas itu ditempatkan di situ tuh benar-benar seperti momok gitu ya, tidak mau gitu ya. Nah biasanya diambilkan dari teman-teman pegawai yang rumahnya memang dekat dari situ. Dan ternyata PLLT ternak itu juga tidak terlalu bisa diandalkan, karena istilahnya kurang menggigit lah. Jadi kadang juga tidak lewat situ, atau sarana prasarananya yang ada di PLLT itu ya ala kadarnya begitu, hanya pos seperti itu. Jadi ketika melakukan pelanggaran, mau melakukan ada tindakan itu seperti ya tidak terlalu bisa lah seperti itu. Harus menurunkan ternaknya itu tidak ada untuk penampungannya gitu. Misalkan dia kan sering tuh ya kirim-kirim barang ke Jakarta gitu, barang apapun ya, itu kan terkadang harus punya dokumen-dokumen tertentu yang dibutuhkan untuk keluar provinsi. Itu nanti ada persyaratan juga. Nah, itu misal tidak ada ya kadang lolos aja. Bahkan ada kadang yang saya prihatin itu contohnya misalkan peredaran sapi Bali. Peredaran sapi Bali itu kan dilarang di Jawa untuk dibudidayakan. Karena sapi Bali ini kan membawa penyakit MCF itu ya kalau kontak dengan domba gitu. Nah, di Jawa itu kan banyak, di masyarakat itu kan banyak memelihara domba. Jadi tidak boleh dibudidayakan. Jadi semisal dibawa pun itu hanya untuk dipotong. Nah, ini nanti biasanya pada waktu Idul Adha itu kadang suka diikut-ikutkan gitu. Bilangnya dipotong tapi nanti dia turun di
kandang-kandang tertentu. Ini pengawasannya agak sulit begitu. Ya, ini cerita kejadian lapangan gitu ya. Terus kita juga mengawasi peredaran bisa di unit penggunanya. Jadi kalau di PLLT ini sulit, di unit penggunanya, jadi yang nerima barang itu, benih atau bibit itu, bisa kita awasi, bisa kita interview, ngobrol lah begitu. Bisa kita ngobrol, wawancara di situ mengenai kepuasan dia terhadap benih atau bibitnya itu dan segala macam itu bisa dijadikan jalan untuk melakukan pengawasan peredaran. Dilakukannya bisa setiap saat, bisa memeriksa dokumennya, dicek kemasannya, alat angkut, kondisi fisik dan level kemasan itu sesuai atau tidak, seperti itu. Dia bilang ini ayam kampung, tapi ternyata barangnya adalah jobber. Karena itu lain spek, lain harga gitu. Jadi misalkan DOC ayam kampung asli itu per ekor, untuk sekarang harga pasarnya itu misalkan 7.000 begitu. Sedangkan jobber itu lagi jatuh harganya, jobber itu pada kisaran 3.000. Nah, itu kan lain spek. Mohon maaf Nah, Ibu, ya? ini untuk share screen-nya belum kelihatan. Oh gitu? Okay. Oh, saya kira sudah Mbak. Karena masuk lagi tadi ya. Sampun? Nggih, sampun Bu. Nah, untuk lingkup pengawasan yang berikutnya adalah SDM-nya. Jadi syarat pengawas itu satu, tadi menduduki jabatan fungsional pengawas bibit ternak. Nah, ini benar-benar yang kewenangannya melekat seperti itu ya. Nah, tapi pengawas bibit ternak ini pada prakteknya nanti ya tidak bekerja sendiri. Biasanya juga ada timnya. Nah, timnya ini juga sering, bukan dari unsur pengawas bibit ternak juga sering. Jadi teman-teman lainnya yang memiliki kompetensi atau pengalaman kerja di bidang itu. Kemudian yang kedua, berasal dari unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Ini baik di tingkat pusat, kementerian, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, dan di unit-unit pelaksana teknis di UPT ya, di unit pelaksana teknis, baik itu UPT pusat, miliknya Kementerian Pertanian, miliknya provinsi, dan miliknya kabupaten. Dan terakhir, pasti tidak boleh ada konflik kepentingan dengan pelaku usaha. Nah, konflik kepentingan ini akan mempengaruhi objektivitas daripada kita melakukan pengawasan. Dan ini terjadi sering kayak gitu. Jadi kayak saya ini tidak pernah mau kalau disuruh ngawasi hatchery-nya Java yang ada di Ungaran. Karena manajernya itu adalah kawan saya, teman kuliah, dulu konco julen, runtang-runtung kemana-mana ketika kuliah kan begitu ya. Nah, itu pasti saya tidak akan mau. Karena itu konflik kepentingan bikin tidak objektif lah. Kalau ke situ main-main atau kalau ke situ yang mengawasi biar teman-teman yang lain seperti itu. Saya yang mengawasi tempat yang lain aja lah gitu. Contohnya seperti itu. Konflik kepentingan itu tidak hanya itu keluarga atau apa, kadang kenalan-kenalan yang akrab itu membuat kita bikin tidak objektif lah kalau ngawasi itu. Terus tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud itu yang pertama pengawas bibit ternak SDM-nya harus mampu melakukan tugas merencanakan pengawasannya seperti apa, kemudian mengevaluasi, kemudian melaporkan hasil kegiatan pengawasannya itu kepada pejabat berwenang, dalam hari ini misalkan kepala UPT atau kepala dinas. Yang kedua, berwenang untuk memasuki lokasi unit pembenihan atau pembibitan atau unit penggunanya. Nah, ternyata ini juga tidak gampang untuk pabrik-pabrik swasta kayak yang besar-besar itu ya,
breeding farmnya Pokpan, Java, kemudian Suja, kemudian Widodo Makmur yang sekarang itu nggak gampang. Jadi mereka itu swasta benar-benar sudah sangat profesional. Kalau tidak jelas juga kita mau ngapain ke situ, nanti outputnya apa, itu mereka nggak kasih izin. Begitu. Kemudian berwenang juga untuk mengusulkan teguran. Bahkan rekomendasi penghentian produksi dan penarikan peredaran daripada benih atau bibit yang tidak sesuai dengan persyaratan dan pencabutan izin usaha juga. Jadi sebenarnya kalau pengawasan bibit ternak itu benar-benar diterapkan seperti itu dan kita berani, apabila memang ada penyimpangan yang jelas-jelas itu menyalahi aturan yang berlaku ya, permentan dan lain sebagainya, itu bisa sampai ke pencabutan izin usaha. Dan ini istilahnya tugas yang berat ya. Jadi pengasuh ternak itu adalah tools, alat begitu, alat untuk yang akan digunakan pejabat dalam mengambil keputusan sampai dengan pencabutan izin usaha itu di situ. Jadi benar-benar harus kompeten. Nah, dalam hal pemerintah daerah atau provinsi itu belum mempunyai pengawas ternak, itu pengawasan dilakukan oleh Wasbidnak dari UPT pusat atau provinsi atau kabupaten kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat. Jadi sampai seperti ini. Jadi misalkan Kabupaten Magelang gitu, nggak punya pengawas bibit ternak, tapi ada ya Magelang itu Wasbidnaknya ada beberapa, itu ada Mbak Zakia, Mas Anang, Mas Andi, ada yang nggak ada misalkan mana ya, Grobogan misalkan. Grobogan atau Purworejo itu kan di situ ada breeding farmnya Pokpan gitu, ingin ngawasin di situ. Nah Purworejo itu tidak punya pengawas bibit ternak, itu dia harus pinjam ke provinsi, atau pinjam ke yang terdekat, misalkan ke Kebumen itu ada banyak pengawas bibit ternak. Jadi sampai benar-benar klausulnya ada di permentan itu supaya memang fokus begitu. SDM ini bisa fokus ke fungsinya seperti itu. Tidak asal mengambil orang gitu. Karena rekomendasinya nanti akan dipakai. Nah, ini ada gambaran skema pengawasannya dari penjelasan saya tadi. Ada 4 hal, jadi menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan. Jadi bukan pengawas bibit ternak yang mencabut izinnya atau menarik peredaran, bukan ya. Jadi sampai ke rekomendasi saja. Nah, nanti kebijakan pejabat yang berwenang itu seperti apa, itu dah lain lagi nanti. Bisa yes, bisa no. Nah, itu sudah dunia yang di luar dari wewenang kita. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Biasanya pertimbangan teknis dan pertimbangan non teknis gitu. Nah, pola pikirnya yang harus dibangun ketika mau melakukan pengawasan itu sama seperti nanti adik-adik kalau mau membuat skripsi ya, biasanya atau metode ilmiah lah seperti itu. Itu kan ada 4B 1H. Sama di pengawasan itu pola pikirnya juga seperti itu. What begitu ya, apa yang kamu awasi, kemudian kapan mau dilaksanakan. Jadi tidak boleh kehilangan momen juga. Jadi ngawasi tapi udah kehilangan momen, ya percuma. Misalkan barangnya apa dulu tadi, misalkan kita tahu barangnya apa dulu. Misalkan semen beku. Semen bekunya itu mau diawasi ketika sebelum dilakukan peredaran. Nah, maka sebaiknya ya dilakukannya ketika sebelum diedarkan di tempat tertentu itu. Kalau sudah diedarkan nanti udah lebih sulit lagi melakukan pengawasan. Terus di mana? Di tempat-tempat mana yang kita akan melakukan pengawasan? Siapa aja yang akan ditemui? Jadi di breeding farm, di hatchery, di UPT itu
kemudian di breeding swasta, kemudian di pembibitan swasta, sampai mungkin yang paling sederhana itu di kelompok pembibitan misalkan. Itu siapa yang akan ditemui, itu yang ya orang yang ngerti begitu tujuan daripada unit tersebut. Terus bagaimana metodenya? Metode pengawasan bagaimana? Misal wawancara yang pertama, kemudian dibantu dengan kuesioner, kemudian melakukan sampling, misalkan kalau unggas itu melakukan sampling di DOC-nya itu per kardus berapa. Kemudian kalau ruminansia besar, ruminansia kecil dengan melakukan pengukuran misalkan. Ukuran-ukuran morfometriknya sesuai SNI. Kemudian kalau sapi perah misalkan ingin mengawasi produksi susu, kapasitas kemampuan produksi susu, maka harus bisa mengawasi rekam jejak recording produksi susunya. Nah, itu harus ada di unit tersebut. Kalau nggak ada ya nggak bisa melakukan pengawasan, kita hanya pembinaan saja. Itu metodenya ini semua ada di Permen Tanpa 2, tapi memang sekali lagi benar-benar harus dipahami seperti itu, dipahami sesuai dengan komoditas ternak dan unit breeding yang kita awasi. Karena peternakan itu ilmunya itu ilmu dasarnya sama, tapi ketika komoditasnya berbeda itu pasti ada sedikit perbedaan dalam metodenya. Contohnya dalam hal pengukuran aja lah. Dalam hal pengukuran ternak, kalau kita mengawasi sapi jantan gitu ya, sapi jantan. Sapi jantannya untuk apa dulu? Misalkan ini mau digunakan untuk bakalan pengemukan, itu kan ya bibit, tapi bibit jantan untuk bakalan pengemukan. Maka yang perlu kita awasi ya hanya seputaran ukuran, BCS, kemudian performance secara keseluruhan gitu. Tapi ketika sapi jantan ini mau dipakai untuk pejantan pemacak gitu ya, untuk mengawinkan, nah maka sedikit berbeda metodenya. Kita harus misalkan mengukur lingkar skrotum kayak gitu. Nanti untuk mengetahui normal potensi produksi sperma daripada lingkar skrotum itu baru titik awal. Ya lebih bagus lagi benar-benar melihat nampung sperma segarnya itu dan dilihat di bawah mikroskop bagaimana kualitas sperma di sperma segar seperti itu. Jadi beda, sama-sama tapi jantan itu, tapi beda tujuan. Nah itu maka beda metodenya gitu ya. Oke, terus bahan atau materi pendukung pengawasannya di Undang-Undang Nomor 18 yang sekarang sudah jadi Undang-Undang 41 ya, belum saya ganti ini. Pemerintah menetapkan kebijakan perbibitan nasional itu supaya terdorong ketersediaan benih atau bibitnya itu yang bersertifikat lah, seperti itu. Dan melakukan pengawasan dalam pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan. Dan memang peternakan ini untuk mewujudkan bibit yang bersertifikat ini masih sulit ya, belum banyak ini. Kalau di pusat sudah ada, jadi UPT pusat itu bibitnya sudah bersertifikat. Kemudian kalau di UPT provinsi itu istilahnya surat keterangan layak bibit gitu ya, SKLB. Belum sampai ke sertifikat. Kalau sertifikat itu benar-benar unit breedingnya itu unit manajemennya harus sudah melakukan ISO manajemen mutu yaitu dan teraudit secara rutin begitu. Nah ini kalau yang sudah itu benih semen beku ya, itu di BIP Ungaran itu sudah, itu benar-benar sudah menerapkan manajemen mutu ISO dan rutin itu teraudit dan tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi dari Kementan LSP. Nah, ini di PP 48 tahun 2011 di pasal 59 itu
diamanahkan bahwa pengawasan terhadap produksi dan peredaran bibit itu Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota itu bertanggung jawab begitu terhadap pelaksanaannya dan dilakukan oleh pengasuh peternak. Karena kalau ini nanti sudah ke pencabutan izin usaha itu sampai urusannya udah sama dengan mereka itu. Rekomendasinya itu Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sampai ke situ nanti. Tergantung ini skala usahanya, misalkan dia izin usahanya sampai dengan Bupati, Wali Kota, atau skala usahanya sudah besar sampai dengan gubernur gitu, atau yang berskala nasional itu sampai menteri. Ketentuan lebih lanjutnya bisa dilihat ya nanti di Permentan. Nah, ini saya informasikan ada banyak SNI yang ini SNI itu apa ya? Kalau dibaca isiannya itu ya nggak mungkin dihafalkan. Kalau saya tuh nggak mungkin hafal ya. Mungkin kalau adik-adik itu ada soal menurut SNI sapi PO nomor sekian ukuran minimum berapa sentimeter. Itu mungkin kalau adik-adik masih sanggup menghafal. Kalau saya sudah nggak mungkin hafal. Tapi minimal itu kita tahu bahwa ada SNI tentang ini, ada SNI tentang ini, ada SNI tentang ini. Dan diupdate begitu datanya. Di SNI yang kemarin sudah nggak berlaku, sudah ada SNI yang baru, begitu itu harus updating. Nah, kelemahannya kadang nggak update. Jadi ini SNI sapi PO itu ada yang terbaru, ya, harus tahu. Nanti di sini itu setelah dijelaskan secara umum itu kan ada standarnya, berapa ukurannya, minimum kelas 1, kelas 2, ada yang tidak pakai kelas-kelas gitu kan, hanya satu ukuran begitu. Terus DOC-nya ini kategorinya DOC final stock atau DOC parent stock, seperti itu judul-judulnya itu ada banyak sekali ini. Bisa adik-adik masuk aja ke portalnya Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak. Itu banyak banget regulasi SNI yang diklik itu sudah muncul lah. Itu banyak banget. Dan harus telaten ya mempelajari peraturan-peraturan, karena kalau orang bekerja itu dasarnya peraturan-peraturan seperti itu ya, terutama yang nanti misalkan memasuki ke dunia kerja ya, ke di bidang pemerintahan lah seperti itu. Kalau nanti kerjanya di situ ya harus kuat pemahaman di peraturannya gitu. Tapi kalau yang nanti bisnis usaha jadi pengusaha begitu ya harus tahu, tapi untuk sebagai dasar aja bahwa produk saya ini udah memenuhi standar. Jadi saya dalam mengelola farm ini udah bener lah. Terus saya tingkatkan. Nah, terakhir laporan pengawasan tadi disampaikan kepada siapa? Nah, ini kalau di kabupaten kota ya, kabupaten kota langsung kepada kepala dinas. Kalau ke provinsi ya bisa ditembuskan kepada gubernur ya. Nah, sekarang ketentuan sanksi. Pelaku usaha pembibitan yang melakukan kegiatan produksi atau peredaran dan tidak memenuhi ketentuan bagaimana pasal 7, pasal 12 itu dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu bisa pertama peringatan tertulis dulu. Nah, kayak tadi filosofi pengawasan tadi, dari peringatan tertulis di situ ada feedback nggak dia melakukan perbaikan, dia melakukan niat baik gitu untuk memperbaiki yang tadi ditemukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu bisa kita datangi lagi, diawasi lagi. Kalau memang tidak ada perbaikan, bisa dihentikan sementara untuk kegiatan produksinya dan atau peredarannya. Itu. Nah, poin kedua ini kita sering dengar ya, contohnya yang pernah saya tahu itu ketika melakukan pengawasan ditemukan penggunaan formalin gitu dalam usaha apa itu
pentol bakso itu loh apa? Bakso itu ya, bakso, kemudian sosis, itu kan sekarang juga banyak yang industri UMKM. Nah, dia menggunakan formalin seperti itu. Nah, ini biasanya teman-teman pengawas mutu hasil pertanian ini yang memiliki peran. Nah, itu biasanya ada peringatan tertulis, dia ada enggak dia niat baik untuk menghentikan itu semua. Gitu. Nanti kalau memang enggak ada ya terakhir bisa dicabut izin usahanya. Kalau yang di perbibitan, pengalaman teman-teman yang melakukan pengawasan ada penyimpangan itu, misalkan ini sapi perah disilangkan dengan sapi potong, gitu. Jadi misalkan ini dia bilang ini unit breeding, gitu. Dia memproduksi bibit sapi perah. Gitu. Tapi dia menyilangkan dengan sapi simental, pejantannya disilangkan dengan sapi simental. Nah, dia dengan harapan gambling ya, kalau anaknya nanti lahir jantan, maka bisa besar seperti sapi simental dan harganya bisa tinggi seperti sapi simental. Tapi kalau anaknya lahir betina, otomatis potensi produksi susunya sudah sangat turun karena sudah kecampur darah sapi potong. Nah, hal-hal seperti ini marak terjadi ya kalau di Jawa Tengah itu di daerah Boyolali, di daerah Kabupaten Semarang yang gunungan, yang getasan itu ya, Getasan, Kopeng, Salatiga, Boyolali, itu mulai marak seperti itu. Dan karena terkadang sapinya ini juga milik masyarakat, itu petugas inseminatornya yang melakukan itu juga terkadang sulit untuk dibina. Dan pengawas bibit ternak itu sampai ke ranah situ. Jadi pengawasannya itu ketika ada penyimpangan di dalam melakukan proses itu bisa diawasi juga. Jadi tidak harus melulu ke barangnya. Jadi ke inseminatornya. Nah, inseminator itu kan punya izin melakukan pelayanan. SIM melakukan IB, kan seperti itu ya. Nah, ketika dia tidak taat terhadap program pemerintah dalam pengembangan sapi perah, dan inseminator itu walaupun bukan ASN, bukan PNS, tapi dia itu adalah terikat dengan kegiatan IB itu terikat dengan di bawah pengawasan pemerintah. Gitu. Itu bisa juga dicabut itu SIM IB-nya. Dan itu ya terjadi begitu. Sudah terjadi ya. Jadi memang rekomendasi itu sangat penting dan tidak boleh juga gegabah dalam memberikan rekomendasi karena itu sandang pangan orang gitu ya. Teman-teman inseminator itu ya punya keluarga dan sebagainya. Biasanya yang pertama itu dikasih peringatan tertulis dulu, dia nanti ini enggak gitu apa? Ada perbaikan sikap enggak kayak gitu. Kalau memang enggak bisa dibina ya akhirnya dibinasakan ya. Bercanda ya, kalau sudah tidak bisa dibina ya biasanya akhirnya dicabut benar itu izinnya itu. Jadi sudah di luar tanggung jawab kedinasan. Nah ini biasanya inseminator kayak gini nih dia melakukan praktek-praktek yang di luar daripada kewajaran. Misalkan dia melakukan itu ketika di daerah perbatasan, misalkan Magelang dan Temanggung gitu ya. Itu ada di daerah perbatasan itu dia tercatatnya di Magelang, dia adalah petugas Magelang, tapi dia melakukan praktek di Temanggung. Prakteknya penyimpangan, misalkan kayak sapi perah di sapi potong gitu. Kemudian lama-lama ada yang lapor. Nah, di sini pengawas bibit ternak turun untuk melakukan identifikasi kasus lah semacam itu. Nanti rekomendasi seperti apa? Nah, biasanya kalau kita orang Jawa itu terkadang lisan gitu ya, kekeluargaan gitu, diajak bertemu, dibina secara kekeluargaan, dia ada perubahan sikap enggak seperti itu. Kalau enggak ada perubahan sikap ya benar-benar dicabut tadi. Nah itu cerita ya. Jadi di Jepara itu juga ada itu
Kabitnya peternakan itu habis cerita saya itu ada beberapa petugasnya yang akhirnya juga dipunishment, dicabut izinnya inseminator itu karena dia tidak pernah mau melaporkan hasil daripada dia melakukan inseminasi buatan. Tidak pernah mau melaporkan ke dinas, kemudian dia juga jualan semen beku tidak atas sepengetahuan dinas, sehingga kan akhirnya program kawin sontek itu kan menjadi tidak tepat sasaran kan nanti. Nah, hal-hal seperti itu juga bagian daripada pengawasan ini. Ya, mungkin teorinya segini aja.